Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 8. Judul renungan kita pada hari ini adalah memori. Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Otak kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan memori. Penyimpanan memori penting sekali saat kita baru dilahirkan, keluar dari rahim, menghadirkan rasa tidak aman yang besar. Namun ketika ibu segera menggendong, menyusui, menimang, kita menjadi tenang. Pengalaman itu tersimpan dalam memori otak. Seterusnya bertambah menjadi tumpukan kenangan baik, perasaan dikasihi. Kelak, apabila terpisah dari ibu dan merasa tidak nyaman, otak kita memanggil memori itu untuk menenangkan kita. Dengan cara itulah kemandirian kita bertumbuh karena memori perasaan dikasihi menyuburkannya. 40 hari sesudah kebangkitan Yesus ialah kurun waktu penting bagi persiapan murid-murid untuk berpisah dengannya. Yesus akan kembali ke surga. Mereka harus berlatih kedewasaan iman, meskipun Yesus secara fisik tidak lagi berada dekat. Mereka harus mulai membiasakan diri dengan relasi baru setelah ia kembali ke surga. Caranya yaitu dengan memanggil kembali ingatan atau kenangan yang akan kehadiran serta perkataannya sewaktu dia masih berkumpul bersama dengan mereka. Memori bahwa mereka dikasih Yesus itulah yang menenangkan jiwa kala mereka sedih, kecewa atau takut akibat ketidakhadiran Yesus. Sudah dilahirkan kembali secara rohani, kita mulai menerima pengasuhan iman melalui asupan firman Tuhan. Firman Tuhan mulai mempengaruhi kita untuk mengenal serta merasakan kasih Tuhan secara pribadi. Ketika hidup ini terasa berat menekan, kesukaran mengadang, Tuhan serasa jauh, maka ingatan atau memori akan dikasihnya kepada kita berfungsi menguatkan, meneguhkan, dan meneduhkan hati kita. Kedewasaan iman bertumbuh melalui kenangan akan perkataan dan perbuatannya di dalam hidup kita. Pada masa sulit, firman Tuhan membangkitkan ingatan akan kasih setia Tuhan kepada kita. Renungan kita pada hari ini ada suatu pertanyaan yang menggelitik ya. Mengapa Maria tidak boleh menyentuh Yesus Kristus? Sementara murid-murid lainnya diperbolehkan untuk menyentuh Yesus. Nah, ini topik akan ada di bagian belakang nanti. Tapi kita akan melihat, mengeksposisi daripada Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah pada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tetapi, nah ini kata tetapi di ayat 11, itu mengontraskan dari kondisi kedua rasul yang pulang ke rumah dengan Maria Magdalena yang tetap berada dalam kuburan. Ya, karena kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ayat ke-8 dan 9 dan 10, itu kemudian kan sudah diberitahu ya kalau kuburnya kosong, kemudian masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Waktu itu sudah diberitahu, kuburnya kosong. Nah, langsung murid-murid tidak percaya, langsung ke kuburnya. Ternyata benar kosong gitu. Ayat 9,
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit di antara orang mati. Mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah akan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun secara implisit sudah, bukan eksplisit lagi ya. Menurut saya eksplisit sudah bolak-balik setidaknya 3 kali. Yesus mengatakan bahwa dia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada pula penafsir yang mengatakan begini ya. Pada saat ini, pada saat yang kita baca ini ya, Maria Magdalena itu sudah terpisah dari perempuan-perempuan lain yang tadinya menyertai dia ke kubur, sehingga pada saat ini dia memang sendirian saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi memang perikop ini itu menyorot Maria yang sendiri, gitu ya. Tapi yang jelas, yang murid-muridnya yang lain itu sudah kembali ya ke rumah. Itu ayat di sebelumnya kan sudah jelas. Nah, ayat 12 dikatakan, tampak olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih. Ayat 12 ini mengatakan malaikatnya jumlahnya berapa? Ayat 2, ya toh? Ayat 12 ngomong 2. Tetapi kalau kita baca kisah padanannya, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat 2, dan Markus pasal yang ke-16 ayat 5, itu malaikatnya cuma dikatakan hanya satu saja. Kalau orang membaca secara natural reading ya, biasa aja. Orang kan mikir loh, satu ngomong 2, satu ngomong 1. Yang bener sih mana sih? Nah yang benar gini ya, dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar? Jadi mungkin hanya satu yang berbicara sehingga Matius dan Markus hanya menyoroti yang seorang saja. Nah menurut saya ini wajar sekali ya. Karena apa? Jadi kan bayangkan gini ya, yang namanya pelaporan suatu kejadian itu akan dilaporkan oleh saksi mata. Dan saksi mata yang melihatnya tidak mungkin melaporkannya itu dengan sama persis. Tapi kalau misalkan masalah jumlah, bukankah mengundang pertanyaan, bukankah jumlah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri? Nah, permasalahannya, ini ada orang yang pengen menggambarkan total jumlahnya, tapi ada orang yang pengen menggambarkan hanya yang paling utama saja, yang paling berperan saja. Itu yang apa itu namanya? Yang diceritakan. Jadi contohnya begini ya. Pada suatu saat mungkin ada kecelakaan mobil. Nah, penyebab kecelakaan adalah mobil Lamborghini warna merah, misalkan seperti itu. Yang ditabrak itu adalah Avanza putih, misalkan seperti itu. Nah, kemudian akibat daripada peristiwa itu Avanza putih yang ditabrak itu juga menabrak yang di depannya, itu Terios hitam. Kemudian nabrak lagi di depannya, itu Livina merah, itu misalkan. Nah, jadi terus-terusan ada tabrakan beruntun. Nah, itu yang versi pertama ya, yang saya ceritakan ya. Tetapi ada versi yang mengatakan bahwa, oh, orang ini mengatakan Lamborghini itu nobrok daripada Avanza. Ya toh, Avanza putih. Nah, Lamborghini merah nobrok Avanza warna putih. Ceritanya berhenti sampai di sana, terus kemudian dia itu banyak cerita tentang Lamborghini-nya. Ya, nggak ngerti ya, apakah dia pengen punya Lamborghini terus nggak punya sehingga terkesima untuk menceritakan Lamborghini itu urusannya dia. Tapi dia ngomong, Lamborghini-nya ini dari kiri, kanan, jelek gini, terus kemudian dengan kecepatan tertentu nabrak, terus kemudian nggak keburu ngerem, yang terjadi adalah nabrak Avanza putih. Misalkan seperti itu. Nah kalau kita lihat cerita daripada dua wartawan ini katakanlah ya. Satu menceritakan bahwa ada tabrakan secara holistik, secara keseluruhan. Dia tidak tertarik terhadap hal-hal detail. Dia tertarik, saat itu ada tabrakan. Tabrakan melibatkan Avanza putih, Terios hitam, Livina merah. Ada 4 mobil yang terlibat. Tetapi di dalam cerita yang versi yang kedua, itu tidak ada mengomong sama sekali masalah Terios hitam, dan Livina merah. Tidak ada sama sekali ngomong seperti itu.
Tetapi pertanyaannya, apakah laporan daripada kedua orang ini saling bertentangan satu dengan yang lain? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dua orang ini memiliki kepedulian atau titik berat yang berbeda dalam suatu peristiwa. Oke, jelas ya. Satu, menitik beratkan adanya detail-detail, yaitu dalam hal ini Lamborghini merah. Yang sebelumnya itu menitik beratkan pada keseluruhan daripada suatu peristiwa, hari itu terjadi apa, dan dia sangat tertarik terhadap jumlah-jumlah dan mobil apa saja yang terlibat tabrakan. Oke, jadi laporan yang satu bisa saling melengkapi dari laporan yang lain. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa adanya dua malaikat ini disebabkan karena Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Itu adalah ketika perendahan Yesus Kristus. Tapi ketika dia sudah dimuliakan, maka dia bangkit. Ada dua malaikat di kuburnya. Jadi seolah-olah ada padanannya perendahan, ada yang ngapit. Kemuliaan juga ada yang ngapit. Ada penafsir yang mengatakan seperti itu. Nah sekarang isi percakapan malaikat dengan Maria itu seperti apa sih? Malaikat ngomong, kenapa kok engkau menangis? Maria bilang, Tuhanku diambil orang. Dari jawabannya kita tahu bahwa Maria tidak pernah mengira atau berpikir bahwa Yesus itu akan bangkit. Karena kalau dia berpikir Yesus akan bangkit, maka dia pasti akan berkata, Tuhan di manakah engkau? Nah pasti gitu ya. Bukan secara judgmental, mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Diambil orang lah dicuri toh ya. Jadi Maria itu sedih dan bingung untuk sesuatu masalah yang sebenarnya bukan masalah. Justru kalau misalkan di hadapan Allah ya, kalau misalkan Yesus itu tidak bangkit, maka dia tidak bisa jadi penebus bagi dosa-dosa kita. Justru itu yang membingungkan, itu yang problem. Tetapi di hadapan Maria, yang problem adalah ketiadaan Yesus secara kasat mata. Itu bagi dia problem sekali. Nah, pertanyaannya gini, apakah ketika Maria berbicara dengan malaikat, itu Maria kira-kira diberitahu enggak ya sama malaikat bahwa Yesus itu sudah bangkit? Nah, kalau Maria Magdalena itu tahu bahwa itu adalah malaikat, maka ini menunjukkan betapa hebatnya kasih dan pembaktian Maria Magdalena kepada Yesus. Sehingga malaikat sekalipun tidak bisa menyimpangkan pemikiran Maria kepada Yesus Kristus. Maksudnya gini ya, kalau Maria itu tahu yang di hadapannya itu malaikat, seharusnya dia kan takut dan gentar, kemudian istilahnya apa ya, merendahkan diri. Gitu. Tapi ketika dia, misalkan dia tahu malaikat, jawabannya itu pasti ngomong gini loh. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi relasinya dengan Tuhan, kehilangan Tuhan, itu adalah yang paling besar yang dialami oleh seorang yang bernama Maria Magdalena. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki semangat hidup yang seperti ini? Sama seperti Maria Magdalena. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal mengutamakan Yesus lebih daripada segalanya. Apakah kita memiliki semangat hidup yang seperti ini? Hal itu menjadi renungan bagi kita semua. Ayat ke-14. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tak tahu bahwa itu Yesus. Nah, kenapa kok Maria itu lihat Yesus, tetapi kok tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus? Ada kemungkinan Maria itu saking sedihnya, itu matanya penuh dengan air mata, tidak bisa mengenali dengan baik Yesus Kristus yang ada di depannya. Jadi pandangannya itu terhalang oleh linangan air mata. Maria gagal mengenal Kristus karena Yesus terakhir yang dia lihat adalah Yesus yang berdarah-darah. Tetapi yang di hadapannya bukanlah manusia yang berdarah-darah. Ini wajar. Sehingga dia tidak pernah mengira sama sekali yang di hadapannya itu adalah Kristus, Sang Pembebas yang agung. Itu dia tidak pernah mengenali pemikiran itu sama sekali. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Perhatikan. Maria disapa oleh Yesus dengan perkataan, Ibu, mengapa engkau menangis?
Siapa yang kau cari? Maria, malangnya, salah kaprah. Ngira yang tanya itu penunggu taman. Kalau ngira penunggu taman saja sih enggak masalah ya. Ngiranya itu enggak kira-kira ya. Karena apa? Karena dianggap penunggu taman ini dituduh juga sama Maria. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil. Jadi Maria aku nggak pas gitu ya. Menuduh bahwa penunggu taman itu adalah pencuri. Sekarang mana ada orang yang dituduh untuk mencuri? Nggak ada, nggak mungkin seneng. Jadi kesedihan Maria itu bisa menyakiti perasaan hati orang lain. Maria sudah gagal mengenali suara Tuhan. Karena kesedihannya jauh lebih besar dari pengharapannya tentang kebangkitan di antara orang mati. Ini kuncinya ya. Jadi kalau kita itu kesedihannya atau kegalauan kita itu jauh melebihi daripada apa yang bisa kita harapkan dari peristiwa kebangkitan dan kematian bersama dengan Yesus, maka hidup kita akan hancur. Hidup kita tidak penuh dengan kasih dan karunia. Sampai saat itu Maria tidak mengira kalau Yesus itu bangkit dan kematian secara fisik. Malahan Maria salah tafsir. Yesus dikira penunggu taman. Dan penunggu tamannya dituduh ngambil mayat Yesus. Nah ini muter ini. Nah sebagai kesimpulan gini ya. Jadi kesedihan itu bisa membuat orang itu hilang arah. Dan tidak benar dalam pengambilan kesimpulan. Karena fakta yang dihadapi berbeda 180 derajat dengan pengharapan yang dimiliki. Maria mengenali Yesus. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Begitu Yesus memanggil nama Maria, Maria langsung ingat, loh kok tahu ya namaku ya? Tapi Maria enggak tertulis ngomong kayak gitu lagi. Langsung Maria tuh tahu, oh ini suaranya Yesus. Kalau seperti ini menunjukkan bahwa Maria memiliki suatu relasi yang sangat dalam dengan Yesus Kristus. Tidakkah selama ini saudara sadar bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Immanuel? Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara mengetahui fakta bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Ini penting sekali. Karena memberikan penghiburan bagi kita. Sehingga ketika kita berjalan melewati lembah maut apapun, Yesus itu ada di depan kita. Mazmur 23 berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjagai aku. Jadi konsep mayat Yesus yang dicuri penunggu taman sudah tidak ada lagi dalam pemikiran Maria. Artinya Maria membuka diri untuk adanya fakta-fakta baru yang mungkin bagi Maria adalah beyond imagination. Bagi Maria itu melebihi daripada akal sehat. Tetapi faktanya murid-murid Yesus tidak mencuri mayat Yesus. Karena memang faktanya Yesus adalah bangkit dari kematian. Saudara, ini penting juga. Apakah selama ini kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah berbicara dengan kita selalu? Seperti Tuhan berbicara pada Maria, menyapa dengan kata ibu. Tetapi kita malahan mengira dia, Yesus itu, penunggu taman. Jadi kita jangan sampai mengejudge Maria, waduh Maria kamu kok keterlaluan sekali ya, aku nggak bisa mengenali daripada gurumu. Padahal engkau kan memiliki relasi yang intim dengan gurumu, setiap hari melihat wajah gurumu. Kan waktu itu belum ada masker, kan nggak mungkin juga pakai masker, nggak ada COVID. Pasti kan perekaman akan wajah gurunya itu kan hafal. Setidaknya kan begitu. Tetapi itu enggak ternyata ya. Ternyata enggak seperti itu. Jadi Maria itu gagal mengenali Yesus. Ini yang seperti itu. Nah, sekarang sampailah pada topik yang penting di sini ya, kata Yesus pada Maria, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini aneh ya. Kenapa kok dilarang menyentuh Yesus? Padahal murid-murid lain diizinkan untuk menyentuh Yesus setelah kebangkitannya. Mau tahu? Ini. Matius 20 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia.
Lukas pasal yang 24 ayat 39-40. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Oh, ini berarti memiliki tubuh, ya. Karena hantu dia ngomong tidak ada daging dan tidak ada tulang, jadi bisa diverifikasi. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, masih dalam kitab Yohanes pasal yang 20. Kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Saudara, kalau mengulurkan tangan dan mencucukkan dalam lambung tuh pastikan kita menyentuh ya. Gak mungkin gak menyentuh kan. Pertanyaannya, mengapa mereka boleh memegang tubuh Kristus, sedangkan Maria Magdalena kok tidak boleh? Nah, sebagai tafsiran alternatif begini ya. Perkataan jangan memegang aku itu tidak boleh diartikan secara hurufiah. Dalam bahasa Yunani, kata kerja menyentuh itu adalah suatu kata perintah bentuk present. Dan pada waktu digunakan sebagai suatu larangan, biasanya harus memberikan arti berhentilah menyentuh aku atau jangan menyentuh aku lagi. Karena itu terjemahan yang benar-benar kelihatannya adalah jangan berpegang, menyentuh dalam arti gandoli. Dalam pengertian itu adalah memegang erat-erat kepada aku. Jadi alternatif tafsirannya seperti itu. Nah, ada perbedaan pandangan di sini ya. Apa maksud dan tujuan Maria itu untuk menahan atau memegang Yesus erat-erat? Tujuannya pasti pengen Maria itu merasakan kehadiran bersama Yesus itu lebih lama lagi. Padahal menurut misi Tuhan, Yesus harus naik ke surga lagi. Jadi di sini Maria itu tidak mengerti bahwa Yesus harus naik ke surga dan memiliki keinginan untuk menahan Yesus selama mungkin di bumi. Ini salah kaprah. Di sini kita lihat bahwa ada perbedaan pandangan antara Maria dan Yesus. Nah, ada perbedaan-perbedaan pandangan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nah, kita lihat ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi gini ya, dalam keadaannya, ini tafsiran dari John Calvin, dari keadaan sebagai kebangkitannya tidak akan penuh, kuasa kebangkitannya tidak akan penuh dan lengkap sampai ia duduk di surga di sebelah kanan Bapa. Nah, kalau Yesusnya ini belum naik ke surga, maka penebusannya itu setidaknya tidak sempurna, gitu ya. Itu sebabnya kenapa kok Yesus perlu pergi kepada Bapa. Nah, mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk menahannya? Ya, sama-sama tahu karena dia harus naik ke surga dan tidak bisa ditahan lebih lama lagi di bumi. Alasan yang kedua adalah karena Yesus setidaknya masih punya waktu sekitar 40 hari sebelum naik ke surga. Jadi tidak perlu dipegang erat-erat seakan-akan dia akan segera naik ke surga hari itu juga. Kemudian kata-kata dalam bahasa Indonesia, aku akan pergi. Itu lebih tepat dijelaskan, aku akan naik. Ya. Nah, kata Yesus kepada Maria, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, perintah yang Yesus berikan kepada Maria itu begini, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus itu menjadikan Maria Magdalena messenger of God, utusan Tuhan. Terus Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan Maria juga menceritakan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tokoh seorang yang bernama Maria Magdalena. Seorang yang sangat merindukan Yesus luar biasa. Jadi dari sini kita belajar bahwa Maria Magdalena itu memiliki konsep yang keliru. Ketika kita membaca, dia itu mau menahan Yesus selama mungkin. Karena mau menyentuh dalam pengertian memegang erat-erat. Itu keliru. Pandangan seperti itu keliru. Sehingga Yesus harus pergi kepada Bapa. Dan yang turun adalah nanti Roh Kudus. Oke, renungan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.